Nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Sugiarto. Nama saya Sri Sakti Priyatini, biasanya dipanggil Sakti di sini. Terima kasih. Gambaran SD Sunan Giri itu adalah satu-satunya SD di Sumber Pucung. Ini swasta. Namun demikian, meskipun swasta, dari Korwil tidak membeda-bedakan itu swasta atau negeri, karena semua dianggap bahwa itu adalah sekolah SD yang menunjang program-program pemerintah. Kemudian dari segi pembelajaran, bahwa SD Sunan Giri lebih dari SD negeri yang lain. Karena apa? Kalau di SD negeri lain itu bidang studi yang diutamakan adalah umum, bahkan agamanya cuma satu beberapa jam saja. Tapi di Sunan Giri itu pembelajaran agama itu bisa 12 jam, bahkan ada jam khusus untuk mengaji. Inilah kelebihan Sunan Giri dibandingkan dengan SD negeri. Meskipun namanya sama-sama SD, tapi kayaknya ini menjadi unggulan dari SD Sunan Giri. Sehingga wali-wali murid berdatangan tidak hanya dari desa setempat saja, tapi bahkan dari luar kecamatan. Pernah saya tanya kepada anak SD Sunan Giri yang saya lihat anaknya itu rumahnya di dekat SD negeri, bahkan di belakangnya itu saya bilang gini, "Le, awakmu kok sekolah Sunan Giri lapo? Sanjange bapak, sanjange ibu pada sekolah sing agamane kathah." Dari beberapa anak saya tanya, bilangnya kok gitu. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa ternyata dampak positif dari pembelajaran agama itu sangat pengaruh kepada wali murid, sehingga banyak wali murid yang menyekolahkan anaknya di Sunan Giri. Saya ingin bahwa orang tahu, kan karena nggak semua orang tahu madrasah seperti apa itu. Ternyata ya, setelah saya jalani prosesnya nggak semua orang paham, tapi saya ingin untuk mereka lebih paham. Oh, ini loh madrasah. Ada sisi positif yang tidak banyak orang tahu. Di ilmu mana? Selain ilmu agama, ternyata juga kita harusnya agama itu mau tidak mau kan menjadi rem dalam hidup kita. Saya pinginnya generasi kita adalah generasi yang punya moralitas bagus. Otomatis dengan visi dari MTS Metode Koromengan yang menginginkan siswa-siswinya berakhlakul karimah, bagaimana untuk menuju ke akhlakul karimah itu? Ya, proses pembelajarannya baik di lingkungan, di madrasah dan sebagainya. Yang saya tekankan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama yang insya Allah mempengaruhi sikap dan pola berpikir mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pinginnya sih seperti itu. Jadi titik beratkan pada landasan agamanya yang kita utamakan. Untuk program-programnya nanti kita pelan-pelan kita pelajari, kita buat program-program yang insya Allah mendukung pada visi yang kita harapkan ke depannya. Itu aja. MA Miftah Muda, baik, bermartabat, sukses. Awalnya karena dunia saya sebelum mengenal madrasah itu adalah dunia dari SD, SMP, SMA. Maka semenjak dari saya bersekolah sampai saya kuliah, saya tidak kenal sama sekali namanya madrasah. Belum kenal. Tapi kemudian setelah proses saya selesai kuliah dan ternyata dari beberapa macam profesi saya jalani, saya menetapkan di madrasah, baru di situ saya paham apa perbedaan antara madrasah dan SMP. Ternyata titik beratkan pada materi mata pelajaran agama yang utama. Tapi selain mata pelajaran agama yang membedakan dengan SMP, di situ ada banyak hal yang saya dapatkan. Dari yang dulu saya tidak paham, kalau ilmu fikih, ilmu akidah, akhlak dan sebagainya, setelah saya bergelut di dalamnya, alhamdulillah sedikit-sedikit saya juga belajar
belajar tentang agama yang dulu belum menjadi prioritas saya. Setelah saya masuk ke dalam madrasah, ada banyak ilmu, terutama spiritual yang saya dapatkan dalam hidup keseharian saya. Adapun lika-liku menjadi kepala sekolah SD Senen Giri, ya memang ada sisi enaknya dan sisi tidak enaknya. Sisi tidak enaknya gimana? Kalau nanti ada permasalahan apa-apa, natapnya langsung ke kepala sekolah. Padahal kepala sekolah nggak tahu awalnya itu apa, tahu-tahu sudah ditatap oleh wali murid. Satu contoh, anaknya berkelahi di sekolah, itu langsung natap ke kepala sekolah. Pak, kenapa anak saya kok berkelahi tadi sampai gini-gini dan sebagainya? Padahal kepala sekolah nggak tahu mengenai hal itu. Ada banyak masalah-masalah yang kepala sekolah nggak tahu, tapi jadi tumpuan laporan. Itu nggak enaknya seperti itu. Termasuk juga kalau ada wali murid yang keberatan membayar SPP misalkan, tumpuannya di kepala sekolah. Tapi alhamdulillah setiap ada wali murid yang keberatan masalah SPP pasti ada solusi, dengan syarat harus menemui kepala sekolah. Keenaknya bagaimana? Karena kami harus segera cari solusi. Ya apa caranya orang ini segera terselesaikan masalah. Baru kemarin kita diangkat menggantikan kepala sekolah yang lama, yang beliaunya telah meninggalkan kita lebih dulu, sehingga terpaksa kita untuk menggantikan sebagai kepala madrasah di Hafizul Huda. Dan ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat bagi kita, karena kita tidak punya bayangan untuk dalam waktu yang dekat kita meneruskan perjuangan dari kepala madrasah yang namun kita akan berusaha untuk meningkatkan apa yang pernah ada saat ini, termasuk kita sudah 3 tahun yang lalu sebelum pandemi kita melakukan kerjasama dengan luar negeri, dengan Thailand, dengan Nawatiwat setingkat SMA di sana. Nanti ketika pandemi kita akan melanjutkan lagi. Harapan kepada lembaga pendidikan Ma'arif cabang bisa terus terjalin dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, yang ada di Kromengan ini. Kita perlu banyak bimbingan, banyak bantuan yang kita butuhkan oleh MA Muda kepada JLP Ma'arif, baik itu support dari kita atau ada program apapun untuk masyarakat di sekitar Kromengan atau sekitar Jambuer, kita siap untuk mendampingi. Kalau di pengurus cabang punya program untuk di Kecamatan Kromengan. Lah untuk lembaga yang di bawah LP Ma'arif itu memang ada harapan-harapan Ma'arif itu sebetulnya harus gini. Lah selama ini kami itu merasa jadi bawahnya Ma'arif, tapi kami nggak tahu siapa sih pengurus Ma'arif sebenarnya. Sering kami ke kantor, tapi kecewa berat karena di kantor kosong, tutup. Padahal kebutuhan kami atau kebutuhan kami juga penting. Satu contoh, kami ingin ngambil ijazah. Kalau nggak ada informasi, kami kan istilahnya spekulasi. Aku tanang Malang, saya coba ijazah, ternyata tidak ada 1-2 kali. Akhirnya perasaan kecewa itu ada. Tapi bagi saya nggak kecewa karena saya mengambil itu sambil ada tujuan lain, sehingga saya tidak begitu kecewa. Terus berikut juga masalah buku materi. Yang selama ini buku materi itu kayaknya Ma'arif belum mencetak, sehingga materi-materi pembelajaran agama kayak Qurdis, terus akidah, aswaja dan sebagainya kami memberikan itu hanya asal ambil saja, mengambil di buku, oh ini cocok untuk anak saya berikan. Ternyata dalam ulangan yang saya mengambil dari Ma'arif nggak ada yang sama dengan materi yang kami berikan. Ini kami juga sangat kecewa, sehingga dalam 5 tahun ke belakang itu kami tidak mengambil soal Ma'arif. Itu alasannya gitu, karena soal yang diberikan ke anak-anak yang kami mengambil dari Ma'arif itu tidak sesuai dengan pelajaran yang kami berikan. Harapan saya kalau memang Ma'arif mencetak soal, juga mencetak buku panduannya,
sehingga bisa sinkron dan anak-anak akan merasa enak untuk mengerjakan. Oh, sing tak sinau ini tibane metu kabeh. Nah, dengan ini namun demikian, kami awalnya juga ingin tidak ikut ujian Ma'arif juga. Tapi karena saya pikir-pikir, kita Dewa Ma'arif, kalau yang menghidupkan Ma'arif bukan kita, itu siapa lagi? Akhirnya saya berpikir itu, akhirnya saya greget lagi untuk mengambil ujian Ma'arif. Ternyata saya mengambil ujian Ma'arif cukup kecewa karena hanya disuguhi aswaja saja. Padahal yang kami inginkan pembelajaran agama seperti fikih, perjalanan dan sebagainya itu, tapi hanya menyiapkan aswaja saja. Akhirnya yang lain kami guru-guru membuat sendiri untuk melaksanakan ujian Ma'arif. Berikut waktu ujian Ma'arif itu kayaknya nggak ada jadwal yang pas. Karena apa? Mengatakan seperti itu karena Ma'arif ini dilaksanakan hari itu boleh, besok juga boleh, sebelumnya juga boleh. Karena nggak ada monitor dari sana. Andai kan waktu pelaksanaan ada monitoring, pasti akan dilaksanakan waktu sesuai dengan jadwal tertentu. Nah, selama ini saya terus terang nggak ada Ma'arif cabang yang turun ke sekolah kami. Mungkin di sekolah-sekolah juga sama. Bahkan saya itu tahu pergantian pengurus Ma'arif namanya siapa saya tahu, tapi orangnya yang mana saya nggak tahu. Saya tahu Pak Hasan Abadi, Pak Janur HP, Pak Arifin, Pak Munib, saya tahu, tapi orangnya yang mana saya nggak tahu. Saya yang sering ketemu di kantor itu sama Mas Johan, Mas Ismail, Mas Dirowo, Pak Imam, hanya itu saja. Kebetulan memang orang-orang itu naik di situ. Nah, ini harapan kami dengan hari itu ada kunjungan. Mudah-mudahan kunjungan itu tidak sekali ini saja. Mungkin diadakan 1 tahun sekali berkaitan dengan monitoring ujian Ma'arif. Satu hal, NU itu adalah organisasi yang sangat besar, membawahi berbagai macam organisasi di bawahnya. Saya di sini yang kita perhatikan adalah kadang sebagai madrasah kecil seperti kita ini kan, saya anggap madrasah kecil karena jumlah muridnya juga belum begitu banyak. Kita itu rata-rata dapat murid itu yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Harapan kami dengan NU yang besar, apakah tidak memungkinkan memberikan sumbangsih dana atau donatur kepada kami sebagai orang tua asuh atau gimana untuk anak-anak yang memang ada keterbatasan ekonomi tapi berkualitas. Kadang yang kita dapati di masyarakat adalah anak yang pintar tapi ekonominya tidak mendukung sehingga mereka putus sekolah. Itu yang kita sayangkan. Jadi kalau bisa ada beasiswa atau menjadi donatur. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru-guru, bisa menjadi wadah atau tempat untuk peningkatan kualitas guru, entah dengan metode apapun monggo, tapi yang pasti kita harapkan bahwa guru-guru kita, guru-guru yang dari NU ini adalah guru-guru yang berkualitas dan profesional. Karena ada banyak yang kita jumpai, kalau di sini hanya bagian persen, mungkin di tempat-tempat lain antara yang diajarkan ke siswa dengan basic ilmunya tidak linear atau tidak sinkron, itu yang kasihan juga. Kemudian yang kedua juga meningkatkan kualitas guru di segi finansial atau ekonomi. Gimana caranya? Apakah kita dibuatkan program keterampilan atau apapun itu akan tidak memungkiri karena kita juga guru-guru swasta dengan jumlah gaji yang mungkin mereka juga tahu dan paham berapa, sehingga mengakibatkan mereka tidak fokus dalam proses pembelajaran. Kalau misalkan ada keterampilan tambahan atau ada suplai anggaran itu bisa meningkatkan penghasilan mereka, itu sangat diharapkan.